Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang kontrol perulangan. Jadi pernyataan kontrol perulangan ini bisa kita gunakan untuk menghentikan atau men-skip ya, bahasa Indonesia apa ya men-skip? Atau melewati sebuah iterasi pada perulangan. Nah, langsung aja di sini kita praktek ya, buat file baru namanya eh, kontrol perulangan Java. Ini, oke. Nah, jadi gimana? Misalnya di sini saya punya variabel sama in x sama dengan 1 gitu. Kemudian kita buat perulangan menggunakan while ya, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. While x lebih dari 0 gitu. Nah, di sini kita tampilkan system.out.println x. Kemudian di bawahnya kita x++. Kira-kira kita baca dulu ya. Dan kita buat variabel baru namanya x, nilainya 1. Kemudian kita buat perulangan. Selama x lebih dari 0, kita jalankan perulangan ini. Nah, di dalam perulangan ini ada perintah untuk menampilkan nilai x dan juga ada perintah untuk menambah nilai x dengan angka 1. Jadi selama iterasi, nilai x ini akan bertambah 1. Jadi tiap iterasinya nanti x ini bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, misalnya kita jalankan, apa yang akan terjadi? Nah, kodenya akan berjalan terus tak terhingga. Jadi kode ini tidak akan berhenti sampai kita melakukan stop secara paksa. Nah, kita stop dulu ya di sini. Oke, nah kemudian gimana cara kita stop di kondisi seperti ini? Kita bisa menggunakan perintah break. Jadi perintah break ini dapat kita gunakan untuk memberhentikan perulangan di dalam kode ini, di dalam blok kode si perulangannya. Contohnya misalnya kita mau menghentikan perulangan jika x ini nilainya sudah 100 seperti itu ya. Jadi jika nilai x itu sudah sama dengan 100. Nah, jika x sudah sama dengan 100, kita stop, break seperti ini. Oke. Coba kita jalankan lagi. Nah, kodenya akan berjalan terus sampai nilainya 100. Kalau nilainya 100, dia akan berhenti. Nah, ini adalah untuk break. Oke, ini kita tulis dulu ya, biar nanti kalau kita jalankan lagi kodenya nggak begitu panjang, atau mungkin 5 aja. Karena untuk kode berikutnya kita langsung tulis aja di bawah. Nah, untuk yang berikutnya adalah continue. Setelah break, ada juga yang namanya continue. Jadi continue ini digunakan untuk melewati satu iterasi atau skip ke iterasi berikutnya. Contohnya di sini saya punya perulangan menggunakan for. Kita punya for, kita deklarasikan variabel untuk melakukan tracking perulangannya, misalnya x sama dengan 10. Nah, selama x ini lebih dari 0, jadi kita akan lakukan looping selama x ini lebih dari 0. Nah, untuk operasinya kita gunakan x min. Jadi selama x lebih dari 0, ini lakukan perulangan, setelah itu kurangi x dengan angka 1. Jadi nanti tiap iterasinya, x akan bernilai 10, 9, 8, dan seterusnya turun satu angka hingga akhirnya bernilai 0. Karena jika sudah 0, kita sudah berhenti. Nah, di sini kita tampilkan x. System.out.println x. Oke, oh ini mungkin kita komen aja ya, biar nggak mengganggu. Kita komen, kita coba jalankan. In x sama dengan, sebentar, kita coba jalankan lagi. Baris ke-19. Nah, ini ada yang salah ya, jadi kurang awal seperti ini. Oke.
Jadi untuk membaca error seperti ini, kita lihat dulu di sini ada nama filenya, kemudian ini adalah baris keberapa. Jadi ini ada baris ke-19. Tadi di seperti ini. Nah, kemudian kita bisa telusuri dengan IDE. Nah, enaknya IDE itu kalau kita hover ke kurung kurawal buka, seperti ini. Nanti di kurung kurawal tutupnya akan terhighlight. Jadi kita tahu pasangannya. Contohnya seperti ini. Waktu saya klik di sini tadi, itu pasangannya sini. Sedangkan jika di sini nggak ada pasangannya. Jadi ini errornya adalah kurang tutup untuk kurung kurawal ini. Jadi di sini kita bisa tambahkan kurung kurawal. Oke. Nah, untuk codingnya seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Nah, akan tampil seperti ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Akan turun terus. X lebih kurang lebih dari 0, X min. Nah, misalnya kalau kita ingin meskip nilai jika X-nya itu 5. Jadi kita ingin tampil 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. 5-nya kita hero count. Kita bisa gunakan perintah continue. Nah, di sini bisa kita cek jika atau if X sama dengan 5, maka skip continue. Continue seperti ini. Nah, jika kita lihat di sini nilai X akan dihiraukan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, gimana kalau kita ingin, ini kondisinya terserah ya, misalnya contohnya kita ingin bilangan, kita skip bilangan genap gitu ya. Nah, jika X itu dibagi 2 tidak bersisa, jika X dibagi 2, dulu ya, seperti video sebelumnya kita bahas tentang operator aritmatika. Jika X dibagi 2 itu sisa 0, tidak habis dibagi 2, maka kan dia bilangan genap. Nah, jika bilangan genap, kita continue, maka akan tampil bilangan ganjil saja, 9, 7, 5, 3, 1. Nah, ini adalah continue. Oke, jadi kita telah belajar break dan continue. Nah, untuk break dan continue ini bisa dipakai di segala jenis perulangan. Jadi ini kan kita praktekkan continue di perulangan for, sedangkan break di while. Tapi dua-duanya bisa dipakai di mana aja. Jadi bisa kita pakai di do while, bisa kita pakai di for, di while, dan semuanya bisa dipakai. Jadi misalnya kita mau pakai break di for bisa, kita mau pakai continue di while juga bisa. Nah, itu adalah kontrol dari perulangan. Oke, untuk materi tentang kondisi dan perulangan sepertinya cukup sampai di sini. Untuk video berikutnya kita akan mulai ganti materi lagi ya, yaitu tentang array atau himpunan atau ya himpunan bahasa matematikanya. Jadi untuk materi tentang looping atau control statement ini, buat yang masih belum paham atau masih ada pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah. Jangan sungkan untuk bertanya, saya usahakan untuk dapat menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video dan materi berikutnya. Terima kasih.